Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam bersama Kilang Pertamina International Unit Kasim melepas belasan jenis satwa yang dilindungi. Menjelang operasi Zebra Mansinam, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari kembali mengingatkan masyarakat segera menyiapkan kelengkapan surat-surat kendaraan mereka. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 10.000 dos balsam palatomandin produksi Badan Usaha Kampung di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diekspor ke Bandung, Jawa Barat. Badan Usaha milik Kampung Tengge Kahuang di Kampung Broken di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Kamis 11 November 2021, meluncing pengiriman balsam palatomandin kepada PT Kembang Krista Pharma. Penyerahan produk secara simbolis dari Direktur Bumkam Tengge Kahuang kepada CEO PT Kembang Krista Pharma. Penyerahan tersebut disaksikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Bupati Fakfak dan juga tamu undangan. Didik CEO PT Kembang Krista Pharma Bandung dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan dari kampung yang patut mendapatkan jempolan bahwa ada produk dari kampung dan kemasannya dibuat menarik. Ini satu momentum yang cukup sangat emosional buat saya karena ada produk dari hasil kampung dan kami fasilitasi dengan desain yang bagus, layak dilempar ke pasar obat tradisional di nasional, dan itu lahir dari kampung Brongkendik. Saya pikir ini patut jadi salah satu percobaan yang terus-menerus mungkin didorong oleh teman saya Bapak Rudi misalnya dari Kementerian Desa, yang terus-menerus dilakukan percobaan-percobaan bagaimana caranya ekonomi itu bergerak dari kampung. Dwi Rudi Hartoyo, Direktur Penyelarasan Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dalam sambutannya mengingatkan bahwa Bumkam, badan usaha milik kampung desa, sangat jelas dan memiliki legalitas. Ia berharap pemerintah dapat memperkuat status badan hukum Bumkam. Peraturan pemerintah terkait dengan badan usaha milik desa. Dan itu pertama kali juga saya sosialisasikan di Fakfak waktu zamannya itu. Karena memang harapannya adalah ke depan arahan dari Menteri kita harus membangkitkan badan usaha milik desa ini. Saat itu juga memang kami lakukan perjanjian. Jadi Pak Didik waktu itu membuat semacam agreement untuk membeli. Jadi terkait dengan produk pala yang sudah dikembangkan oleh teman-teman dari Bumkam ini. Nah ini mudah-mudahan Pak Bupati, kami titip, saya sudah ngomong sama adik saya Pak Tipi, ayo kita kembangkan terus nanti Bumkam itu di kemudian hari. Karena nanti dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan berharap ke depan balsam pala dapat terus berkembang hingga dapat dikonsumsi di Papua dan juga di seluruh Indonesia. Ya, hari ini kita hadir dalam arti memberikan semangat, motivasi, mendorong yaitu Bumkam untuk bisa meningkatkan produksi atau produk balsam pala yang perdana hari ini kita ekspor. Saya bukan ekspor, kirim ke Bandung. Kita harapkan ke depan ya bisa ke semua provinsi di Indonesia gitu, dan bahkan juga bisa ke luar negeri. Dengan diekspor produk balsam pala dari Kabupaten Fakfak, diharapkan potensi-potensi lokal dari tanah Papua Barat terus dikembangkan agar bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Sekolah Menengah Atas Taruna Kasuari Nusantara, proses pembangunan gedung sekolah dan juga sarana prasarana pendukung lainnya sudah mencapai 95%. Dari pantauan TVRI, lokasi sekolah SMA Taruna Kasuari Nusantara yang berada di Balai Latihan Kehutanan Manokwari, proses pembangunan gedung dan juga perlengkapan gedung sekolah, semua sudah rampung dilakukan, terlihat taman dan juga sarana pendukung lainnya sudah terbentuk. Sekretaris Tim Kerja Onesimus Matani saat diwawancarai mengatakan,
Untuk proses pembangunan saat ini sudah mencapai 95%. Secara fisik pembangunannya sudah siap, saat ini masih melakukan beberapa proses, terutama peresmian. Setelah dilakukan peresmian, baru peserta didik dapat masuk untuk melakukan proses belajar. Lebih lanjut, disampaikan untuk proses peresmian diharapkan dapat dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember atau akan dilaksanakan di bulan Januari 2022. Yang memang kita fokuskan di ex Balai Latihan Kehutanan Manokwari sudah 95% untuk kesiapannya. Jadi secara fisik bangunannya sudah siap. Nah, cuma sementara karena mereka yang bersekolah ini kita masih pakai di LPMP, sehingga memang harus ada beberapa proses lagi yang kita siapkan, termasuk peresmian. Baru siswa-siswa ini bisa kita berharap ya paling cepat pertengahan Desember, kalau tidak kita ke Januari. Onesimus menambahkan, untuk luas lahan saat ini yang akan dipakai oleh SMA Taruna Kasuari Nusantara seluas 5 hektar. Dibangun beberapa bangunan seperti asrama pelajar, dapur, 4 ruang kelas, mes guru, 4 laboratorium, kantor, perpustakaan, klinik, dan musola. Sendiri sebenarnya 17,4 hektar. Tetapi kan ini kan bekas Balai Latihan Kehutanan dulu, jadi memang ada pemanfaatan lahan itu kan untuk perumahan, terus ada SKMA. Jadi sementara yang kita pakai sekarang ini kurang lebih 5 hektar. Artinya kita punya yang sudah disiapkan sekarang adalah asrama putra, ya memang kita asrama putra Domingus Mandecan kita sudah siap namanya, tapi belum kita resmikan. Kemudian untuk asrama putri belum ada karena kita belum terima yang putri. Kemudian dapur dan kemudian ruang kelas, kita punya 4 ruang kelas. Dengan adanya SMA Taruna Kasuari Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan yang bisa memajukan sumber daya manusia Papua yang lebih baik ke depannya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Merangkul masyarakat suku Empur guna mendukung pembangunan di Kabupaten Tamrau dan juga di Tanah Papua, suku besar Empur akan melaksanakan musyawarah besar adat suku Empur yang akan digelar pada bulan April 2022 mendatang. Suku Empur, salah satu suku yang mendiami Kabupaten Tamrau, tepatnya di daerah Kebar dan Saukorem. Untuk potensi wilayahnya memiliki sumber daya alam serta budaya yang beragam dan juga potensi pariwisata. Suku Empur saat ini berbenah diri dan menyiapkan masyarakatnya untuk maju dan menjadi tuan di negerinya sendiri dan merangkul semua masyarakat Empur yang akan melaksanakan musyawarah adat suku besar Empur. Niko Anari, Ketua Panitia Musyawarah Besar Suku Empur menyampaikan, sesuai dengan kesepakatan, musyawarah besar akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 23 April 2022 yang akan dilaksanakan di distrik Kebar. Untuk itu, diharapkan kepada semua masyarakat suku Empur di mana saja berada agar dapat ambil bagian dalam menyampaikan hak secara adat tentang tanah, hutan, dan juga warisan budaya suku besar Empur. Itu di bulan April 2022, tanggal 21 sampai 23 April. Itu sesuai rencana yang sudah kita sama-sama sepakati, tanggal 21 sampai 23 April 2022. Kita akan laksanakan di Kebar. Tempatnya dari awal sejak panitia terbentuk itu sudah diputuskan kita lakukan di Kebar. Jadi terkait dengan kita punya pertemuan nanti, musyawarah nanti, ya kita akan undang semua. Kita berharap untuk semua masyarakat bisa ambil bagian untuk kita sama-sama duduk bicarakan tentang hak-hak kita, baik secara adat, secara politik maupun apapun juga kita duduk sama-sama untuk bahas bersama sehingga kita akan capaikan ambil satu keputusan, satu kesimpulan yang kita sama-sama kawal, kita sama-sama jaga. Steering Komite Melianus Ajoy dalam jumpa persnya menyampaikan musyawarah adat suku besar Empur yang akan dilaksanakan untuk merangkul semua rumpun warga dan berbicara bagaimana menjaga warisan leluhur berupa bahasa, seni, dan budaya,
serta semua kekayaan alam yang menjadi milik pusaka suku Empur. Lebih lanjut disampaikan, musyawarah suku besar Empur juga akan dilaksanakan evaluasi peran masyarakat suku Empur dalam pembangunan. Dengan membahas masalah-masalah adat, salah satunya memilih kepala suku Empur yang baru, agar ke depan terkait dengan adat dapat diselesaikan oleh kepala suku. Kita belum pernah melakukan musyawarah adat yang besar yang mengumpulkan seluruh rumpun marga. Jadi seluruh marga Empur itu belum pernah duduk dan berbicara tentang batas tanah mereka, tentang saya punya tanah di mana, tentang saya punya bahasa ini mau diapakan, saya mau lestarikan saya punya bahasa daerah atau tidak, tentang bagaimana saya punya potensi seni budaya, tari-tarian, tentang saya punya kesenian seni suara, lagu-lagu, dan lain-lain yang kita mau lestarikan. Mana yang kita punya, mana yang orang lain punya. Ini yang pertama adalah sebagai sarana evaluasi peran dan keterlibatan masyarakat suku Empur dalam pembangunan. Pembangunan di dalam konteks lokal juga dalam konteks masyarakat Empur sebagai salah satu penjaga hutan mereka ya, yang masih perawan sekali hutan kita. Tujuan kelima adalah kita memilih kepala suku besar Empur yang baru. Jadi dalam musyawarah tahun depan kita akan memilih kepala suku Empur yang baru. Untuk tema musyawarah besar adat suku Empur adalah masyarakat Empur sedang apa dan mau kemana. Untuk pemateri, selain dari tokoh suku Empur, juga akan ada materi dari Kapolda dan juga Pangdam 18 Kasuari, serta dari pihak akademisi, LSM, dan juga pemerintah. Selain materi juga ada pergelaran seni, berupa tarian, nyanyian, dan juga kerajinan yang dibuat oleh masyarakat suku Empur. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. 4 dari 5 calon ketua KNPI Kaimana mengikuti debat kandidat yang dilaksanakan oleh Panitia Musda KNPI Kabupaten Kaimana keempat. Debat kandidat berlangsung di gedung KNPI Kaimana hari Kamis tanggal 11 November 2021 malam. Sebelum memulai debat kandidat, 4 calon ketua KNPI Kaimana periode 2021-2024 menyampaikan visi dan misi. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator dan panelis. Wakil Bupati Kaimana, Hasbullah Furwada, yang membuka secara resmi debat kandidat calon ketua KNPI Kaimana, dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya Musda KNPI Kaimana keempat, ada gagasan baru guna membangun Kaimana. Mewakili pemerintah daerah dan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan debat kandidat calon ketua umum DPD KNPI dalam agenda musyawarah daerah yang dilakukan pada malam hari ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat melahirkan gagasan-gagasan baru untuk Kabupaten Kaimana yang kita cintai. Wakil Bupati juga mengatakan, melalui Musda KNPI Kaimana keempat juga kiranya dapat menyatukan seluruh elemen kepemudaan dan menjadi agenda mutlak bagi Ketua KNPI Kaimana terpilih nanti. Harus dibuatkan dalam proses pelaksanaan Musda DPD KNPI pada malam hari ini. Penyatuan seluruh elemen kepemudaan menjadi agenda mutlak yang harus dilakukan oleh DPD KNPI ke depan, sebab saya percaya bahwa aktivisme apapun yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi kepemudaan tentu mewujudkan persatuan. Persatuan itu pula dapat diwujudkan jika semua elemen mempunyai kesatuan atau rasa memiliki terhadap organisasi KNPI itu sendiri. Hadir dalam acara debat kandidat ini, Wakil Bupati Kaimana, Hasbullah Furwada, Sekjen KNPI Papua Barat, Jefferson Jemi Liunsada, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaimana Papua Barat, Jefferson Thomas Baru, Ketua Karateker DPD KNPI Kaimana, Yehezkiel Hegemur, Ismail Sirveva, selaku panelis, pendukung calon dan tamu undangan lainnya. Diketahui pelaksanaan Musda KNPI Kaimana keempat secara resmi akan dimulai pada sore hari ini, Jumat tanggal 12 hingga Sabtu 13 November 2021. Dari Kaimana, Arfad Cempot, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam bersama Kilang Pertamina International Unit Kasim melepas belasan jenis satwa yang dilindungi, termaksud 5 ekor burung cendrawasih di Taman Wisata Alam Kilo 14 Kota Sorong. Sebanyak 15 jenis satwa dilindungi yang dilepas liarkan di kawasan Taman Wisata Alam Sorong, Kilo 14 Kota Sorong resmi dilepas baru-baru ini. 15 jenis satwa ini diantaranya 5 cendrawasih ekor kuning kecil, cendrawasih mati kawat 1 ekor, toa cemerlang 3 ekor, cendrawasih raja 2 ekor, kakatua koki 3 ekor, dan kastura kepala hitam 1 ekor. Semua satwa ini dalam kondisi sehat. Dari 15 satwa yang dilindungi ini, salah satunya merupakan satwa translokasi dari luar Papua yang dikirimkan dan direhabilitasi agar bisa menyesuaikan dengan alam di Taman Wisata Alam Kota Sorong. Pihak BKSDA terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak memelihara satwa yang dilindungi dan akan menindak tegas warga yang berusaha menangkap serta memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Terkait dengan pelepasliaran jenis satwa-satwa yang kita lepaskan di TWA Sorong kali ini, merupakan satwa translokasi dari salah satunya dari Balai Besar KSDA Jawa Timur, di mana baru seminggu kemarin kita datang dan kita rehabilitasi dulu untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di TWA Sorong ini. Dan ada beberapa juga merupakan hasil dari penyerahan atau dari hasil patroli rekan-rekan kami yang berada di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Sementara itu, keikutsertaan Kilang Pertamina International Unit Kasim sebagai wujud mendukung program kelestarian lingkungan yang ada di Papua maupun Papua Barat, sehingga seluruh satwa dan kelestarian alamnya tetap terjaga. Jadi memang salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah pelestarian lingkungan. Jadi kami dari PT Kilang Pertamina International Unit Kasim berkomitmen untuk melaksanakan pelestarian lingkungan yang ada di wilayah Papua Barat. Papua Barat. Kalau memang bisa sampai ke Papua, ya kami ke Papua juga. Salah satu bentuk yang kami lakukan, salah satu hari ini yaitu pelepasliaran hewan-hewan endemik yang disita oleh BPKSDA, yang barusan kita saksikan pelepasliaran seperti burung cendrawasih, kemudian kakatua, kemudian nuri yang memang harus kita lestarikan. Usai pelepasan 5 satwa dilindungi ke Taman Wisata Alam Kota Sorong, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh BKSDA Kilang Pertamina International Unit Kasim, Kepala Lingkungan Hidup Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Michael Jasman melaporkan. Menjelang operasi Zebra Mansinam 2021 pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 November, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari kembali mengingatkan masyarakat segera menyiapkan kelengkapan surat-surat kendaraan mereka. Tinggal menghitung hari lagi, operasi yang dilakukan selama 15 hari ini dijadwalkan mulai dari tanggal 15 November hingga 28 November akan dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Oho Imas mengatakan, menjelang operasi Zebra, berbagai macam kegiatan simpati telah dilaksanakan. Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun zero accident. Jangan ada kecelakaan maupun pelanggaran, karena jalan raya bukan tempat untuk ajang bermain-main, tetapi membangun Manokwari yang tertib berlalu lintas. Kegiatan operasi zebra sehingga menjelang operasi zebra ini berbagai macam kegiatan simpati kita laksanakan sebelum nanti peningkatan kegiatan kita nanti maksimal di kegiatan operasi zebra ini.
Itu berlangsung berapa hari itu, tanggal 15? Nanti dari tanggal 15 sampai tanggal 28 November. Mungkin himbauan ke masyarakat menjelang operasi zebra. Menjelang operasi zebra, mari sama-sama kita membangun manokwari yang zero accident, jangan ada kecelakaan lagi, jangan ada pelanggaran, karena jalan raya itu bukan tempat untuk kita jadikan ajang untuk tidak tertib, tetapi bagaimana jalan raya adalah cerminan kita membangun manokwari yang tertib berlalu lintas. Karena ukuran kemajuan suatu kota dinilai dari bagaimana lalu lintas di jalan raya. Sebelum operasi zebra berlangsung, operasi simpati yang dilaksanakan selama beberapa minggu terakhir, anggota telah membagikan hand sanitizer dan masker, maupun mengingatkan terkait kelengkapan kendaraan yang masih ditemukan di lapangan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Polda Papua Barat menggelar acara Sertijab di Reskrimum Polda Papua Barat pada Kamis kemarin, yang berlangsung di Mapolda Papua Barat yang dipimpin Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Serah terima jabatan Sertijab dilaksanakan berdasarkan mutasi jabatan yang tertuang dalam TR kepada Direskrimum Polda Papua Barat dari Kombes Pol Ilham Saparona kepada Kombes Pol Novia Jaya sebagai Direskrimum Polda Papua Barat yang baru. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing berterima kasih kepada Kombes Pol Ilham Saparona selama bertugas di Polda Papua Barat atas jabatan barunya sebagai Direskrimum Polda Sulawesi Tengah. Kapolda juga menyampaikan selamat datang kepada Direskrimum Polda Papua Barat yang baru, Kombes Pol Novia Jaya, untuk bergabung di Polda Papua Barat dengan karakteristik masyarakat yang harus dihadapi dengan sabar, serta mendidik melalui kewenangan selaku penyidik ataupun atasan di wilayah hukum Polda Papua Barat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, membenarkan dalam pelaksanaan Sertijab di Reskrimum Polda Papua Barat ini berlangsung di lobi lantai 1 Polda Papua Barat pada 11 November 2021. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tambrau melakukan penandatanganan kerjasama MOU dengan pihak PT Ninda Karya dan PT Tambrau Bersinar Abadi yang disaksikan oleh staf khusus Menko Maritim dan Investasi, Profesor Yohanes Surya. Penandatanganan yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 11 November 2021 kemarin dihadiri oleh Bupati Tambrau Gabriel Asem dan Asisten 2, serta pihak PT Ninda Karya Abadi dan PT Tambrau Bersinar Abadi, guna mewujudkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang lebih baik dalam bidang energi terbarukan. Penandatanganan MOU dilakukan mengingat Kabupaten Tambrau memiliki sumber daya alam yang memadai dalam bidang energi terbarukan. Dalam hal ini, Tambrau memiliki banyak sungai yang akan dijadikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Adapun rencana pelaksanaan peletakan batu pertama pada bulan Desember 2021 dan lokasi pembangunan berada di daerah Sungai Warabiai, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrau. Dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3,5 MW ditambah dengan kapasitas existing 1,6 MW sehingga total menjadi 5 MW. Dengan luas area hutan kurang lebih sekitar 1 juta lebih hektar ya, luas hutan, dan Tambrau merupakan salah satu kabupaten konservasi di sama-sama dengan masyarakat kita jaga karena kita beri kontribusi besar untuk dunia ini. Karena terkait dengan pelestarian lingkungan kita kontribusi karbon ya, oksigen gitu. Nah, baik di acara hari ini saya senang sekali karena kita bisa melakukan MOU bersama untuk bangun energi terbarukan di Kabupaten Tambrau yang sebelumnya dari Pemda sendiri kita sudah rintis dengan kapasitas 2 kali 800 kW atau
1,6 megawatt, tetapi terbatas di pesisir pantai saja, tetapi belum kita layani sampai ke ibu kota kabupaten. Selain di Sausapor, juga akan dibangun di distrik Kebar dengan kapasitas 2 kali 800 kW atau setara 1,6 megawatt untuk melayani seluruh lembah Kebar dan distrik Kasi Kabupaten Tambrau. Listrik yang akan dibangun selain melayani kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk mendukung investasi di sektor kelautan perikanan, sektor pertanian dan peternakan, serta sektor pariwisata, juga mendukung fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, gereja, dan masjid. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Perdana di event nasional Peparnas 16, Ika Aprilia, atlet menembak asal Jawa Barat, tampil maksimal di nomor 10 meter air rifle Prom Women SH1. Cabang para menembak Pekan Paralimpik Nasional ke-16 hari ini memasuki hari ketiga yang melombakan 4 nomor, yakni 10 meter air rifle Prone Man SH1, 10 meter air rifle Prone Woman SH1, 10 meter air rifle Prone Mix Team, dan 10 meter AR60 Prone Mix SH1. Di nomor 10 meter air rifle Prone Woman SH1 Relay 1 yang dimulai sejak pukul 9 hingga 10 pagi, yang dilakukan bersamaan dengan Relay 1 10 meter air rifle Prone Man SH1. Atlet para menembak asal Jawa Barat, Ika Aprilia, tampil secara maksimal. Ika Aprilia yang baru pertama kali tampil di event nasional berhasil mendapatkan poin tertinggi, yakni 610,6. Sedangkan di posisi kedua Wiji Lestari asal Papua dengan poin 609,0 dan Aceh 568,0. Dengan poin yang diperoleh, Ika Aprilia sendiri tidak yakin jika dirinya dapat memperoleh poin terbanyak, apalagi dapat mengalahkan tuan rumah yang telah melakukan persiapan yang matang. Sebenarnya tadi itu saya nggak nyangka, karena saya kan di seri pertama itu kan hancur banget karena kena ada angka 8-nya 2 gitu kan. Jadi kayak ya setelah seri pertama saya rasa jelek di bawah 100, jadi kayak ya udah aja gitu, lempeng yang pokoknya nembak aja gitu, nggak ada lawan, nggak ada gimana-gimana, karena ketika saya fokus ke lawan saya semakin ngedrop, jadi saya lebih ke fokus ke membenahi kesalahan yang sudah saya lakukan di seri pertama tadi gitu sih. Jadi kayak ada rasa pasrah juga sih tadi, ya udah lillahi ta'ala, yang penting saya nembak, apapun hasilnya itu urusan nanti gitu sih. Jadi udah nggak ada tegang-tegang lagi di seri ketiga ke atas, itu udah nggak ada yang tegang-tegang lagi. Kalau seri pertama iya emang agak sedikit merasa berat gitu kan, karena beban lawan sama tuan rumah kan pasti latihannya lebih keras dan lebih banyak lagi daripada saya kan di sana jarang latihan gitu. Ini saya latihan pronnya baru 15 hari sebelum berangkat saya latihan pronnya. Ika Aprilia sendiri merupakan atlet para menembak pada kelas standing, namun dapat tampil di nomor prone. Merupakan suatu perjuangan yang sangat disyukurinya dengan waktu latihan yang sangat singkat, yakni 15 hari. Wanita kelahiran 20 April 1996 juga mendapat support yang baik dari keluarga dan juga pengurus serta pelatihnya. Ika juga akan tampil pada 10 meter air rifle Prone Mix Team SH1 bersama Muhammad Hilman. Dari Kabupaten Jayapura, Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Daerah Istimewa Yogyakarta raih 1 emas pada divisi Compound Elite Women cabang para panahan. 1 dari 5 medali emas yang diperebutkan pada cabang para panahan berhasil diraih oleh atlet para panahan asal daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Yuwariah. Yuwariah pada final divisi Compound Elite Women cabang para panahan maju bersama Irmayanti asal Kalimantan Selatan. Jumlah poin yang berhasil dikumpulkan oleh Yuwariah dari 5 target yang dilombakan pada final adalah 126 poin. Yuwariah juga pernah menyumbang 5 medali emas pada Peparnas Riau dan 2 emas serta 1 perunggu di Peparnas Jawa Barat. Iya, di ajang Peparnas Riau saya menyumbang 3 emas, ajang Peparnas Jawa Barat saya menyumbang 2 emas, 1 perak. Ibu punya pengalaman pernah? Saya sudah di panahan tuh saya sudah dari 2012. Iya.
Awalnya itu di Peparnas Riau itu, saya awal, iya. Iya, terus pindah ke voli duduk, terus ke panahan lagi. Atlet para menembak yang pernah tampil pada event yang sama pada tahun sebelumnya mengaku sebelum menuju Peparnas 16 ini dirinya tetap melakukan berbagai persiapan. Selain itu, Yuwariah juga mendapatkan dukungan yang baik dari keluar dan juga pengurus. Divisi Compound Elite Women, perolehan medali perak oleh Irma Yunita, sedangkan medali perunggu diraih oleh Sumiati asal Jawa Tengah yang berhasil mengalahkan Desi Olivia asal Kalimantan Timur dengan jumlah poin 120-112. Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.